Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi uji person product moment yang beranggotakan Nur Hovifah NPM 0194064050025, Nur Eliza Fauziah NPM 20194064050059, Nadia Widya Hastuti NPM 20194064050016. Selanjutnya ada Murti Wulandari NPM 20194064050034. Uji person product moment. Pengertian uji person product moment. Uji person product moment adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Kegunaan uji person product moment. Kegunaan uji person product moment atau analisis korelasi adalah mencari hubungan intervariabel bebas X dengan variabel terikat Y dan data terbentuk interval dan rasio. Rumus R N buka kurung sigma X Y tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi N sigma X kuadrat sigma X 2 N sigma Y 2 dikurang sigma Y 2. Nilai R min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan plus 1. Interpretasi koefisien korelasi nilai R. Sedangkan untuk mengatakan sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan atau koefisien penentu atau koefisien determinasi. Tabel makna nilai korelasi product moment. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199, tingkat hubungan rendah 0,20 sampai 0,399, rendah 0,40 sampai 0,599, cukup 0,70 sampai 0,799, kuat, dan 0,00 sampai 1,000 sangat kuat. Langkah-langkah uji korelasi. Yang pertama, buatlah HO dan H1 dalam bentuk kalimat. Yang kedua, buatlah HO dan H1 dalam bentuk statistik. Yang ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. Yang keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong ke dalam rumus korelasi. Menentukan besarnya sumbangan, koefisien determinan atau koefisien penentu variabel X terhadap variabel Y dengan rumus KP R kuadrat dikali 100. Menguji signifikasi dengan rumus T tabel atau T hitung sama dengan T hitung R N-2 dibagi 1 kurang R2. Kaidah pengujian. Jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel, maka signifikan. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak signifikan. Ketentuan tingkat kesalahan A 0,05 atau 0,01 dengan rumus derajat bebas dB sama dengan N2. Kesimpulan. Selanjutnya contoh kasus. Pimpinan PT Mutiara Ilmu mengadakan penelitian bagi pegawai di lingkungannya. Tujuannya ingin mengetahui hubungan dan kontribusi antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja selama mereka bekerja di PT Mutiara Ilmu. Karena mengingat waktu,
tenaga, dan biaya, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 12 orang. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, data sebagai berikut. Motivasi kerja atau X 60, 70, 75, 65, 70, 60, 80, 75, 85, 90, 70, dan 85. Produktivitas kerja atau Y 450, 475, 450, 470, 475, 455, 475, 470, 485, 480, 475, dan 480. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah besar hubungan variabel X dengan Y? Yang kedua, berapakah besar sumbangan atau kontribusi variabel X dengan Y? Yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai di PT Mutiara Ilmu. Selanjutnya, langkah-langkah menjawab. Sebelum dilakukan pengujian data, diasumsikan bahwa data ini memenuhi persyaratan, yaitu berdistribusi normal, data dipilih secara acak atau random, data mempunyai pasangan yang sama-sama, kemudian melanjutkan langkah-langkah sebagai berikut. Buatlah HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA. Terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai di PT Mutiara Ilmu. HO. Tidak terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai di PT Mutiara Ilmu. Buatlah H dan H dalam bentuk statistik. HA, R sama dengan O. HO, R tidak sama dengan O. Selanjutnya, membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. Jadi, di dalam tabel tersebut terdapat nilai X, nilai Y, nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, dan nilai XY. Langkah selanjutnya yaitu masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus. Rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, kemudian hasil penjumlahannya yaitu 0,684. Jadi, terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai di lembaga PT Mutiara Ilmu sebesar R sama dengan 0,684 tergolong kuat. Yang selanjutnya yaitu menentukan besarnya sumbangan, koefisien determinan, koefisien penentu, variabel. Yang pertama yaitu menentukan besarnya sumbangan, koefisien determinan, koefisien penentu variabel X terhadap variabel Y dengan rumus KP sama dengan R dikali 100% sama dengan 0,684 dikali 100% sama dengan 46,79%. Artinya, pengaruh nilai motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai sebesar 46,79%. Dan sisanya 53,21% ditentukan oleh variabel lain. Selanjutnya, menguji signifikansi dengan rumus T hitung. Kaidah pengujian yaitu jika T hitung lebih dari T tabel maka signifikan. Jika T hitung kurang dari T tabel maka tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan di atas, dengan ketentuan tingkat kesalahan
alfa sama dengan 0,05 atau sama dengan 5%, dB sama dengan N dikurang 2, yaitu 12 dikurang 2 sama dengan 10. Sehingga didapat T tabel 1,812. Ternyata T hitung lebih dari T tabel atau 2,963 lebih dari 1,812. Kesimpulannya yaitu korelasi variabel X dengan Y atau hubungan motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai di PT Mutiara Ilmu adalah signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.